Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan guru dalam pembelajaran matematika peminatan kelas 10. Hari ini kita akan belajar tentang vektor di ruang 3. Kalau minggu kemarin kita belajar vektor di ruang 2. Nah, kali ini kita akan belajar tentang vektor di ruang 3. Kalau di ruang 2 ada panjang dan lebar, atau ibaratnya di sebuah tembok atau papan tulis. Nah, kalau di ruang 3 itu berarti ada panjang, ada lebar, dan ada tinggi. Adapun tujuan dari pembelajaran kali ini adalah kalian dapat memahami dan menerapkan konsep vektor di ruang 3 dalam kehidupan sehari-hari. Vektor di ruang 3. Nah, kalian lihat ini gambar apa? Ya, gambar sebuah ruangan. Nah, ibaratnya vektor di ruang 3 itu di sebuah ruangan. Jadi ukurannya ada panjang, ada lebar, dan ada tinggi. Kalau pada vektor di ruang 2 seperti di papan ini ya, ada panjang, ada lebar. Ukurannya sumbu X dan sumbu Y. Kalau di ruang 3, sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Sehingga vektor dari titik A ke titik B dapat dituliskan vektor AB sama dengan X, Y, Z dalam bentuk matriks ya. Komponen yang paling atas ini, X, akan bernilai positif jika arahnya ke depan. Nah, X lebih dari 0, arah ke depan sebesar harga positif dari X ke depan sini ya. Nah, X kurang dari 0, arahnya lawannya ke belakang sana sebesar harga positif dari X. Kemudian yang tengah yaitu Y juga sama. Y itu arahnya ke kanan itu positif, ke kiri itu negatif. Jadi jika Y lebih dari 0, arah ke kanan sebesar harga positif dari Y. Y kurang dari 0 atau negatif, arah ke kiri sebesar harga mutlak Y. Nah, kemudian yang ketiga, Z. Ini yang ke atas atau ke bawah. Kalau ke atas itu yang positif, kalau ke bawah itu yang negatif. Jadi, jika Z positif atau lebih dari 0, arah ke atas sebesar harga positif dari Z. Z kurang dari 0 atau arah atau negatif, arah ke bawah sebesar harga mutlak Z. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Contoh 1, guru punya gambar vektor ya. Ini sumbu X, ibaratnya sumbu X, kemudian sumbu Y, sumbu Z. Misalkan di sini guru mempunyai titik P. Nah, OP. OP ini kalau pada ini diagram kartesius ya. Diagram seperti diagram kartesius, ini sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Ini kan ke depan berapa ini? 2 kan? Nah, ke depan 2. Terus ke kanan berapa? Kalau ke depan berarti kan positif. Ke kanan 1, 2, 3, 4. Berarti 4. Terus ke atas atau ke bawah? Dilihat di sini. P-nya kan tidak ke atas, tidak ke bawah. Ya kan? Sehingga sama dengan 0. Jadi ini garis bantunya ini ke depan kanan, ke depan 2 dan ke kanan 4. Vektor OP sama dengan 2, 4, 0.
2 itu karena ke depan, 4 itu karena ke kanan, 0 itu karena ajak di situ tidak ke atas atau tidak ke bawah. Kemudian vektor oki. Nah, kamu lihat, kamu berpikirnya yang atas dulu, ke depan apa ke belakang. Nah, kalian lihat di sini, ke depan. Nah, ternyata ke depan 1 langkah ya. Ke depan 1 langkah karena ini vektor oki itu di bawah lantai ini ya, di bawah lantai. Ke depan 1, terus ke kanan atau ke kiri atau tidak ke kanan atau tidak ke kiri. Ya, betul. Berarti ini tidak ke kanan, tidak ke kiri, berarti 0. Kemudian ke atas atau ke bawah. Lihat, ke bawah kan sebanyak 2 langkah. Berarti vektor oki sama dengan 1 karena ke depan, 0 karena tidak ke depan, tidak ke kanan atau tidak ke kiri. Nah, terus ke bawah berapa? 2, sehingga negatif 2. Jadi 1, 0, negatif 2. Kemudian vektor OR. Nah, OR itu ke sini ya gambarnya ya. Ke depan sini, ke depan ya. Kamu lihat ke depannya berapa ini? Ya, 1. Ya, 1 kan, satu langkah ke depan dari O ini. Ya, ke depan sini. Terus ke kanan berapa? 1, 2, ya kan? Berarti 2. Tadi 1, 2. Terus ke atas sebanyak 2. Atas ini kan 2. Sehingga vektor OR itu sama dengan 1, 2, 2. Paham anak-anak? Sekarang kita pelajari mengenai panjang vektor. Seperti pada vektor di ruang 2, panjang vektor di ruang 3 itu juga sama, hampir mirip. Ya, panjang segmen garis yang menyatakan vektor disebut panjang atau besar vektor. Panjang vektor U dilambangkan dengan harga mutlak, yaitu besar vektor U, dan dirumuskan jika U sama dengan X, Y, Z, maka vektor U besar vektor U sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Hitung panjang vektor OT sama dengan 2 min 4, 3. Jawab, panjang vektor OT atau besar vektor OT sama dengan, tinggal kamu masukkan saja akar dari 2 kuadrat ditambah negatif 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan 2 kuadrat itu 4 ditambah negatif 4 kuadrat itu 16, jadi 20 ditambah 3 kuadrat itu 9, jadi akar 29. Nah, kan hampir sama dengan vektor di ruang 2. Paham anak-anak? Ya, selanjutnya vektor 0. Vektor 0 di ruang 3 juga hampir mirip dengan vektor 0 di ruang 2. Semua komponennya ini adalah 0. Hanya ini matriknya bentuk 3 kali 1. Bentuk matriknya nanti namanya ordo 3 kali 1. Kemudian vektor satuan juga hampir sama. Vektor satuan adalah vektor yang panjangnya satu satuan. Vektor satuan ke arah AB dilambangkan dengan ini. Ya, seperti E, memakai topi dari vektor AB, atau vektor searah dengan AB dan panjangnya satu satuan. Setiap vektor yang bukan 0 selalu mempunyai vektor satuan.
Jika PQ sama dengan XYZ, maka vektor satuan ke arah PQ adalah sama dengan rumus di ruang 2. Vektor satuan searah PQ sama dengan vektor PQ dibagi panjang vektor PQ, dan panjang vektor PQ itu sama dengan 1 satuan. Sekarang perhatikan contoh 3. Tentukan vektor satuan dari vektor OT sama dengan 2 min 3, 4. Seperti tadi, tinggal kita masukkan ke rumusnya. Kita cari dulu besar OT sama dengan akar 2 kuadrat tambah min 3 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan akar 29 ya. Kemudian kita masukkan ke dalam rumusnya. Vektor satuan dari OT adalah vektor OT dibagi besar vektor OT sama dengan 2 min 3, 4 dibagi akar 29 sama dengan 1 per akar 29 kali 2 min 3, 4. Paham anak-anak? Kemudian vektor basis. Kalau di vektor ruang 2 itu basisnya ada sumbu X, sumbu Y. Kalau di vektor ruang 3 itu tinggal ditambahi satu sumbu X, sumbu Y, sumbu Z yang arahnya ke atas. Ya, jadi vektor basis di ruang vektor basis untuk I itu 1, 0, 0. Untuk J itu 0, 1, 0. Dan untuk vektor K itu 0, 0, 1. Sehingga vektor U sama dengan 1 min 3, 5. Dapat dinyatakan U sama dengan I min 3J plus 5K. Nah, sekarang kita akan pelajari mengenai penjumlahan dan pengurangan vektor. Penjumlahan dan pengurangan vektor ini berlaku di ruang 2 maupun di ruang 3. Yang pertama, penjumlahan vektor secara geometri, secara gambar. Nanti ada penjumlahan vektor yang tidak secara gambar atau secara aljabar ya. Nah, ada beberapa 3 aturan dalam penjumlahan dan pengurangan vektor. Namun Bu Guru berikan di sini hanya 2 aturan ya, aturan segitiga dan aturan jajar genjang. Aturan yang ketiga, aturan poligon, itu mirip dengan aturan segitiga. Nah, apa aturan segitiga? Ya, vektor A ditambah B, jika ada vektor A dan B ya. Vektor A ditambah B adalah meletakkan titik pangkal dari vektor B pada titik ujung vektor A, dan hasilnya adalah vektor dari titik pangkal A ke titik ujung vektor B. Nah, perhatikan gambar berikut. Ada vektor A, ada vektor B. Nah, vektor A ditambah B, ada vektor C. Ya. Vektor A ditambah B. Maka kita gambar ulang lagi vektor A di sini. Ya. Kemudian titik pangkal dari vektor B itu ini, titik pangkalnya ini diletakkan di ujung titik di ujung vektor A. Ya, ini. Nah, hasilnya adalah vektor dari titik pangkal A, dari pangkal A ini ke ujung vektor B. Ini namanya vektor A ditambah B. Paham anak-anak? Kalau belum paham, perhatikan sekarang vektor C ditambah A. Jadi vektor C ini pangkal dari vektor A diletakkan di ujung vektor C, sehingga hasilnya adalah dari pangkal vektor A sampai ke vektor ujung dari vektor A. Maaf, hasilnya adalah dari pangkal vektor C ke
titik ujung vektor A. Ini namanya C ditambah A. Paham tidak anak-anak? Kalau belum paham, setel video ini berulang-ulang. Nah, sekarang kita pelajari bagaimana vektor A dikurangi vektor B atau pengurangan vektor. Ini juga berlaku di ruang 2 maupun ruang 3. Vektor A dikurangi vektor B berarti menjumlahkan vektor A dengan lawan dari vektor B, atau dapat dituliskan vektor A kurangi vektor B sama dengan vektor A ditambah negatif dari vektor B. Negatif vektor B maksudnya jika vektor B itu ke arah kanan, maka dibalik menjadi arah kiri. Kalau vektor B-nya arah depan, dibalik menjadi ke arah belakang. Kalau ke arah bawah, dibalik menjadi ke arah atas. Ya. Perhatikan vektor A dan B. Nah, vektor A dikurangi B, maka vektor A kita tulis atau kita gambar ulang, kemudian vektor B-nya kita balik. Ya, pangkal dengan pangkal bertemu, tetapi B-nya itu menjadi negatif B, arahnya ke kiri. Terus kita bentuk jajar genjang, maka hasilnya adalah vektor diagonal jajar genjang yang berasal dari pangkal dua vektor tersebut. Jika A, vektor A dan vektor B mengapit sudut alfa, maka panjang vektor A dikurangi vektor B adalah besar vektor A dikurangi besar vektor B sama dengan akar besar vektor A kuadrat ditambah besar vektor B kuadrat dikurangi 2 kali besar vektor A besar vektor B kali cos alfa. Kalian perhatikan apa bedanya dengan rumus besar vektor A ditambah besar vektor B. Ya, betul. Kalau pada penjumlahan di sini berarti tanda positif atau jumlah. Kalau pengurangan berarti ini tandanya negatif. Untuk lebih jelasnya, kalian perhatikan contoh-contoh berikut ini. Diketahui ABCD adalah jajar genjang dengan vektor AB adalah wakil dari vektor U, sedangkan vektor AD wakil dari vektor V. Titik E dan F masing-masing merupakan titik tengah DC dan BC. Nyatakan vektor-vektor berikut dalam U dan V. Kalian pahami soalnya. Ada A, B, C, D. Itu jajar genjang. Kalau jajar genjang itu sifatnya AB sejajar dengan apa? Ya, dengan DC. Kalau AD sejajar dengan BC. Nah, vektor AB itu sama dengan vektor DC enggak? Ya, betul sama. Karena arahnya AB dari kiri ke kanan. Vektor DC juga dari kiri ke kanan. Juga panjangnya kan sama. Vektor AD sama dengan vektor BC enggak? Ya, sama. Maka kalau AD itu atau vektor AB itu diwakili oleh vektor U, sedangkan AD diwakilkan oleh vektor V, maka tentukan panjang vektor AE. Jadi dinyatakan dalam U dan V ya. Kemudian EF ini. Kemudian AF. Nah, jawab vektor AE berdasarkan aturan segitiga tadi. AE dari A ke E itu merupakan vektor AD ditambah DE, ya kan? Berdasarkan aturan segitiga tadi, vektor AD ditambah DE itu hasilnya vektor AE. Perhatikan ini,
Nah, ini kan sama. Nanti hasilnya itu ini. Ya. Vektor AD itu adalah V. Vektor DE itu setengah dari vektor U. Karena E itu titik tengah DC. Berarti ini setengah dari U. Paham anak-anak? Untuk yang B, EF. EF itu vektor EC ditambah CF. Nih perhatikan, C sama kan? Hasilnya tinggal ini yang belakang. Vektor EC itu sama dengan setengah dari vektor U. Vektor CF itu setengah dari BC, tapi arahnya ke CF. Berarti kan negatif. Kalau vektor BC itu kan tadi vektor V ya, sama dengan vektor V. Nah, ini ke CF, berarti arahnya berlawanan kan? Ya, jadi dikurangi setengah V. Paham anak-anak? Terus yang C, AF. Vektor AB ditambah vektor BF. Nih, perhatikan ini sama kan? Ya. AB itu vektor U, BF itu setengah dari vektor V, sehingga U ditambah setengah V. Sekarang perhatikan contoh berikut. Perhatikan vektor P dan vektor Q pada gambar di bawah ini. Jika diketahui besar P sama dengan 12 dan besar Q sama dengan 5, gambarkan vektor P ditambah vektor Q dan vektor P dikurangi vektor Q. Tentukan nilai dari besar vektor P ditambah Q dan besar vektor P dikurangi Q. Gambarnya, antara dua vektor ini mengapit sudut 30 derajat. Ini vektor P, ini vektor Q. Maka P ditambah Q, vektor P 30 derajat, ini vektor P, ini vektor Q. Kita bentuk jajaran genjang. Vektor P ditambah Q adalah ini. Gambarnya ini ya. Kemudian besar dari vektor P ditambah Q tinggal kita masukkan ke rumus yang tadi. Ya, besar P kuadratnya berapa? 12 ya. Kuadrat ditambah Q kuadrat berarti 5 kuadrat, karena besar Q-nya 5, ditambah 2 kali besar P kali besar vektor Q kali cos alfa. 2 kali 12 kali 5 kali cos sudut apitnya 30 derajat, sehingga sama dengan 144 ditambah 25 ditambah 120 kali cos 30 itu berapa? Setengah akar 3, sama dengan akar 169 ditambah 60 akar 3. Kemudian yang untuk P dikurangi Q, maka kita gambarkan vektor P-nya. Vektor negatif Q berarti ke arah bawah, ini negatif Q. Maka kita bentuk jajaran genjangnya, maka P dikurangi Q ini. Besar vektor P dikurangi Q sama seperti tadi, hanya rumusnya di sini negatif, sehingga sama dengan 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat dikurangi 2 kali 12 kali 5 kali cos 30 sama dengan akar 144 ditambah 25 dikurangi 120 kali setengah akar 3 sama dengan akar 169 dikurangi 60 akar 3. Nah, sekarang kita pelajari penjumlahan pengurangan vektor secara aljabar. Jika vektor A, A1, A2, vektor B, B1, B2, maka
vektor A ditambah vektor B adalah, kita tuliskan ulang ini, A1 A2 ditambah B1 B2 sama dengan A1 ditambah B1 A2 ditambah B2. Nah, yang sama-sama di atas dijumlahkan yang sama-sama di atas ya, yang sama-sama di bawah dijumlahkan yang di bawah. Kemudian A dikurangi vektor B sama dengan A1 A2 dikurangi B1 B2 sama dengan A1 dikurangi B1 A2 dikurangi B2. Ini untuk penjumlahan pengurangan vektor secara aljabar di ruang 2. Untuk di ruang 3 hampir sama. Jika vektor U sama dengan X1, Y1, Z1, vektor V sama dengan X2, Y2, Z2, vektor U ditambah vektor V sama dengan X1, Y1, Z1 ditambah X2, Y2, Z2 sama dengan yang atas, tambahkan yang atas sama seperti tadi ya, X1 ditambah X2, Y1 tambah Y2, Y1 tambah Y2, Z1 ditambah Z2. Untuk U dikurangi vektor V sama dengan X1, Y1, Z1 dikurangi X2, Y2, Z2 sama saja, X1 kurangi X2, Y1 kurangi Y2, Z1 dikurangi Z2. Nah, ini untuk vektor di ruang 3. Sifat penjumlahan pengurangan vektor sama saja di ruang 1 dan di ruang 2 dan ruang 3. Yaitu yang pertama sifat komutatif. Seperti pada penjumlahan biasa, 5 tambah 3 sama tidak dengan 3 tambah 5? Ya, sama, namanya sifat komutatif. A ditambah vektor A ditambah vektor B sama dengan vektor B ditambah vektor A. Sifat asosiatif. Vektor A ditambah vektor B, hitung dulu, baru tambahkan dengan vektor C, sama saja menjumlahkan vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C yang harus dihitung dulu. Itu namanya sifat asosiatif. Terus yang ketiga, mempunyai vektor identitas, yaitu vektor 0, karena vektor A ditambah vektor 0 sama dengan vektor 0 ditambah vektor A sama dengan vektor A. Seperti pada bilangan biasa, 0 ditambah 5, 5 ditambah 0 sama dengan 5. Semua bilangan A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama dengan A. Yang keempat, setiap vektor A mempunyai lawan, yaitu negatif vektor A. Kenapa? Karena vektor A ditambah negatif dari vektor A-nya atau negatif A ditambah vektor A sama dengan vektor 0. Yang kelima, A ditambah negatif vektor B sama dengan A dikurangi B. Paham anak-anak? Kamu hafalkan sifat-sifat ini ya. Semoga kalian paham dan perhatikan contoh berikut ini. Contoh berikut. Tentukan vektor A ditambah vektor B dikurangi vektor C dan besar dari vektor A ditambah vektor B dikurangi vektor C untuk vektor-vektor di bawah ini. 1. Jika vektor A sama dengan I ditambah 2J, vektor B sama dengan 2I dikurangi 3J, dan vektor C sama dengan 5I. Ini vektor di ruang berapa anak-anak? Ya, betul, ini di ruang 2 ya. Kemudian yang kedua, vektor A
sama dengan 2i ditambah j dikurangi 3k. Vektor B 2i dikurangi vektor j, dan vektor c sama dengan i dikurangi 2k. Jawab, vektor A ditambah vektor B dikurangi vektor C sama dengan vektor A-nya dulu, itu 1, 2. Paham anak-anak? Ingat vektor basis, tinggal koefisien dari I ya. 1, 2, vektor B-nya 2 min 3, vektor C-nya 5, J-nya kan nggak ada, berarti 0. Berarti 1 ditambah 2 dikurangi 5. Berapa? Min 2 ya. 2 ditambah min 3 dikurangi 0, min 1. Maka besar dari vektor A ditambah vektor B dikurangi vektor C sama dengan akar min 2 kuadrat dari ini ditambah min 1 kuadrat sama dengan akar 5. Kemudian yang kedua, vektor A-nya berapa ini? 2, 1, min 3, ya kan? 2, 1, min 3. Vektor B-nya 2, min 1, K-nya nggak ada, berarti 0. Vektor C-nya 1, J-nya nggak ada, 0, berarti min 2. Tinggal kamu jumlahkan dan kurangkan. 2 tambah 2 dikurangi 1, 3. 1 ditambah negatif 1 dikurangi 0, 0. Negatif 3 ditambah 0, negatif menjadi ditambahkan, ditambah 2. Negatif 3 ditambah 2 sama dengan negatif 1. Berarti A ditambah vektor A tambah B, vektor B dikurangi vektor C sama dengan 3, 0, negatif 1. Maka besarnya adalah tinggal akar 3 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah negatif 1 kuadrat sama dengan 10, akar 10. Itu besar dari vektor A ditambah vektor B dikurangi vektor C. Paham anak-anak? Nah, kalau belum paham ya kamu setel video ini berulang-ulang atau tanya kepada bu guru, tanya kepada teman, lihat internet, lihat YouTube-nya, atau lihat video lain yang bisa membuat kalian paham. Hanya ini yang bu guru berikan dari jarak jauh ya, bu guru bisa menerangkan lewat video ini. Jadi semoga kalian benar-benar berniat untuk belajar, sehingga kalau kalian pahami dan kalian pelajari, saya yakin kalian bisa. Nanti coba kalian kerjakan tugas-tugasnya dan diingat-ingat sehingga ilmu yang sudah guru berikan itu tidak akan hilang. Terima kasih atas keikutsertaan kalian pada daring pagi hari ini. Semoga kalian bisa memahami apa yang Bu berikan. Dan selamat belajar serta selamat mengerjakan tugas. Terima kasih anak-anak. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Jaga kesehatan kalian, jangan lupa memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak dalam setiap aktivitas. Tuhan memberkati kalian. Selamat siang.